Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sini untuk sekarang adalah pertemuan 14 dan ini adalah materi terakhir karena pertemuan 15 dan 16. 15-nya adalah persiapan untuk UAS dan pertemuan 16 adalah UAS. Dan di sini ada advanced struktur data. Yang pertama kita buat implementasi heap dan saya akan membuatnya di Python. Untuk kodenya sendiri adalah seperti ini. Pertama kita buat dulu filenya. Nah, ini. Untuk sintaksnya pertama masukkan library-nya yaitu import heapq. Kemudian heap sama dengan 1 maaf, kurung kotak heapq dot heap push dalam kurung heap, 10. Dan ini dibuat sebanyak 3 kali. Bedanya yang diganti adalah angkanya, yaitu yang di sini diganti 5, yang ini diganti 7. Nah, kemudian print kutip heap, jadi 2 kutip, koma heap kurung. Terakhir print lagi pop min titik 2 kutip koma heapq dot heap pop dalam kurung heap. Nah, sini untuk penjelasannya adalah yang pertama, ini untuk mengimpor modul heapq yang menyediakan implementasi untuk struktur data heap atau tumpukan. Heap sendiri adalah struktur data yang berguna untuk mengelola prioritas, di mana elemen dengan prioritas tertinggi selalu berada di puncak. Lalu selanjutnya ada heap di sini untuk membuat sebuah list kosong yang akan kita gunakan sebagai heap. Kemudian di 3 ini adalah setiap kali kita menambahkan elemen modul heap secara otomatis mengatur ulang elemen-elemen dalam heap sehingga selalu mempertahankan sifat heap, yaitu elemen terkecil selalu berada di indeks ke 0. Yang di sini di bawahnya adalah untuk mencetak isi dari heap saat ini, karena heap adalah sebuah list maka akan dicetak dalam format list. Dan yang di bawahnya adalah untuk mengambil dan menghapus elemen terkecil dari heap. Dalam hal ini elemen terkecil adalah 5. Maka jika di run, hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini selesai. Kemudian yang selanjutnya ada representasi graph, dan saya akan membuatnya lagi di Python. Buat dulu filenya. Nah, pertama masukkan graph sama dengan kurung kurawal yaitu A titik 2 berisi B dan C. Kemudian B titik 2 berisi D. Di sini gunakan koma. Ini juga koma. Nah, C isinya D juga, dan D
kosong, hanya kurung kotak. Kemudian di luar kurung kurawal print graph titik 2 koma graph. Nah, ini sudah selesai dan penjelasannya adalah untuk membuat dictionary dalam Python. Dictionary digunakan untuk menyimpan pasangan kunci nilai atau key value. Dalam contoh ini kunci-kuncinya adalah A, B, C, dan D. Nah, kemudian yang di sini semua ini adalah berarti node yang terhubung ke yang ini terhubung ke node A, terhubung ke node B dan C. Kemudian node B terhubung ke node D, node C terhubung ke node D. Node D tidak terhubung ke node manapun karena kosong. Terakhir untuk di sini untuk mencetak isi dari dictionary graph ke konsol. Kemudian di run hasilnya adalah seperti ini hasilnya. Dan sudah selesai. Selanjutnya di sini ada implementasi hash table di Python. Nah, untuk sintaksnya di sini pertama saya buat dulu filenya. Nah, pertama masukkan dulu hash underscore table sama dengan kurung kurawal, kemudian hash underscore table kurung kutip key 1 sama dengan value 1. Buat lagi di sini value 2. Kemudian print isinya hash table koma hash table tutup kurung, print lagi access key 1 koma hash table, kemudian key 1 tutup kurung. Untuk penjelasannya, baris ini untuk membuat sebuah hash table kosong. Tanda kurung kurawal digunakan untuk mendefinisikan sebuah dictionary dalam Python. Kemudian di bawahnya ada hash table key 1 file 1. Nah, baris ini menambahkan sebuah pasangan kunci nilai ke dalam hash table. Key 1 adalah kunci yang merupakan sebuah string. Dan ini juga sama penjelasannya, hanya saja di sini key 2 kuncinya adalah value 2. Kemudian print di sini. Nah, untuk mencetak isi dari hash table ke konsol, outputnya akan terlihat seperti hash table key 1 value 1, key 2 value 2. Kira-kira seperti ini. Nah, seperti ini. Dan sudah selesai. Kemudian yang terakhir ada implementasi BST di Python, karena saya akan membuatnya di Python. Dan ini yang terakhir, yaitu buat dulu filenya.
Untuk sintaksnya adalah seperti ini. Def init self, di sini self dan value. Kemudian self dot value sama dengan value. Self dot left sama dengan noun. Self dot right sama dengan noun. Kemudian root sama dengan node 10. Root left sama dengan node 5. Root right sama dengan node 15. Kemudian print root value titik 2 kutip koma root dot value. Sudah selesai, dan ini penjelasannya adalah kelas node. Di sini adalah mendefinisikan kelas baru bernama node. Kemudian di bawahnya metode ini dipanggil secara otomatis ketika kita membuat objek baru dari kelas node. Di sini di dalam konstruktor kita menyimpan nilai yang diberikan sebagai argumen value ke dalam atribut self.value dari objek node. Dan di bawahnya yang ini kita menginisialisasi dua atribut lagi, yaitu self dan right dengan nilai non. Atribut ini nantinya akan menunjuk ke node anak kiri dan kanan dari node saat ini. Lalu di bawahnya yang ini adalah membuat objek node baru dengan nilai 10 dan menyimpan dalam variabel root. Nah, yang ini membuat node baru dengan nilai 5 dan menjadikannya anak kiri dari node root. Baris ini dan yang ini membuat node baru dengan nilai 15 dan menjadikannya anak kanan dari node root. Dan terakhir untuk mencetak nilai dari node akar, yaitu 10. Kemudian di run hasilnya adalah seperti ini. Sudah selesai.